Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini di hari Sabatnya yang kudus. Tuhan hadir dalam kemuliaan-Nya. Tuhan bersemayam dalam pujian dan penyembahan kita. Kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah hari Sabat ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu hadir Tuhan di dalam setiap lidah kami yang memuji Engkau, di dalam hati kami yang menyembah Engkau. Haleluya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau yang memperkenankan kami Tuhan untuk datang di dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, hingga kami dapat melihat Engkau, melihat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus.
kami bisa semua karena campur tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan, kembali memuliakan Engkau, kami kembali Tuhan memuji Engkau ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, terimalah Tuhan setiap persembahan kami. Ini tubuh kami Tuhan, ini jiwa kami, ini roh kami Tuhan. Kami mau Tuhan gunakan semuanya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau hadir Tuhan tempat ini. Engkau bersemayam Tuhan di dalam setiap pujian dan penyembahan umat-Mu ya Bapa. Segala ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Engkau akan naik di hadapan Engkau sebagai persembahan yang harum Tuhan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Bapa. Hanya di dalam kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus. Kau kirimkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dari barat, timur, utara, selatan Tuhan, untuk bisa berkumpul. Bahkan Tuhan yang ada di rumah pun Tuhan, Engkau Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan akan sanggup Tuhan melawat di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membuka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Lambaikan tanganmu, katakan shalom. Selamat pagi semua. Semangat pagi, luar biasa. Kita angkat pujian di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bagi nama Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan.
agak naik. Ya, matanya ini agak naik. Ada sukacita? Amin. Saya katakan mata-matanya, mata-mata. Masih ada sukacita? Amin. Mari katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi ladangnya Tuhan, karena kita percaya jadi lelah kita tidak akan sia-sia dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebentar kami akan berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat bagi Tuhan, Kau telah menemukan kami di tempat ini, Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi tempat ini. Tuhan juga berkati Tuhan jemaat-jemaat yang pagi hari ini yang bisa memberi Tuhan Yesus supaya Tuhan bisa melakukan terima kasih Tuhan, kami akan berdoa dalam syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Saudara bisa memberikan persembahan lewat kotak persembahan di depan.
bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan anugerah daripada-Mu. Engkau adalah harapan untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami juga boleh hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini dan kita boleh bersama-sama untuk menikmati akan Tuhan. Saya percaya ya, mungkin ada yang hari ini melihat melalui HP dan juga ibadah di rumah. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita juga bisa menikmati akan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Tema kita pagi hari ini adalah masih integritas, tetapi dalam topik yang orang kepercayaan hari ini. Orang kepercayaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita jadi orang kepercayaan, maka kita akan bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berintegritas. Kita baca ayat yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita bergantian membaca firman Tuhan ini. Kita bergantian, Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Saya baca ayat 11, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang ke-12. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Ayat yang ke-12. Di depan mereka, aku memerintahkan kepada Baruk kataku. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah dan ladang kebun anggur akan kubeli pula di negeri ini. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat di sini integritas. Integritas adalah sebuah kejujuran, sebuah ketulusan, itu integritas. Jujur, orang yang tulus itu adalah seorang yang memiliki integritas. Integritas itu, kata tegas seseorang itu dibutuhkan dalam sebuah perkumpulan, juga dalam sebuah persekutuan, ya, persekutuan gereja, dan juga dalam sebuah pekerjaan. Itu integritas dibutuhkan, dan juga dalam sebuah pelayanan integritas dibutuhkan. Dalam mengurus keuangan pun integritas sangat dibutuhkan. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, di dalam bacaan kita melihat di sini ada seorang yang bernama Baruk. Baruk di sini, Baruk bin Nera dikatakan. Baruk pada waktu itu dia adalah orang yang ada bersama-sama dengan Yeremia. Lalu kalau kita melihat di sini bahwa Baruk dia mendapatkan sebuah kepercayaan atau orang yang dapat dipercaya oleh Yeremia, itu Baruk. Jadi Yeremia waktu itu tahu ini orang yang dapat dipercaya, dan merupakan sebuah kebanggaan kalau kita jadi orang yang dipercaya.
ya kebanggaan dan kebahagiaan. Kalau kita jadi orang-orang yang orang kepercayaan, ya kita adalah orang jadi bangga, bahagia. Kenapa? Karena kita adalah seorang yang jadi orang kepercayaan. Entah itu orang yang terkenal atau orang yang terkenal, kita bangga, betul? Sama dengan Baruk. Baruk ini ia jadi orang kepercayaan Yeremia. Kalau kita lihat di sini, ia jadi orang kepercayaan, salah satu contoh. Yeremia kan orang kepercayaan oleh Yeremia. Kenapa? Karena Alkitab mencatat di sini pada waktu itu Yeremia membeli ladang di Anatot, di daerah Benyamin, dan dari tangan saudaranya bernama Hanamel. Jadi Hanamel dia beli tanah di situ, dia beli ladang. Terus dia buat surat, dan surat itu ditandatangani oleh dua pihak, Hanamel, Yeremia. Lalu diberi meterai. Itu namanya pembelian surat secara sah, ya, secara hukum. Dikasih meterai. Walaupun itu saudara dia, ya, Hanamel itu adalah saudara daripada Yeremia. Tapi di dalam urusan bisnis, dalam urusan surat menyurat, ini harus jelas. Tidak sembarangan. Sekalipun itu saudara, kakak, adik, dan dalam masalah surat menyurat, itu harus jelas. Karena itu dikatakan Yeremia membeli ladang dari tangan Hanamel di Anatot di daerah Benyamin, dan dia beri meterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, ini merupakan simbol keadaan yang baik, simbol kejujuran, simbol situasi yang baik. Setelah surat itu ditandatangan, setelah surat itu didapatkan, lalu apa yang terjadi? Apakah disimpan oleh Yeremia? Apakah ditaruh oleh Yeremia di tempat di bank? Tidak. Ketika surat itu didapatkan, lalu Yeremia dikatakan di sini dia membeli tanah itu seharga 17 sikal perak. Dia beli. Nah, secara resmi. Nah, ketika surat didapatkan, lalu surat itu kalau kita melihat di sini, surat itu diberikan kepada seorang yang bernama siapa? Baruk. Siapa Baruk ini? Bukan keluarga daripada Yeremia. Bukan saudara daripada Yeremia. Tapi Baruk ini adalah seorang kepercayaan dari Yeremia. Pertanyaan saya, kenapa Yeremia begitu percaya kepada Baruk? Padahal Baruk ini adalah bukan orang atau bukan saudara dia. Surat-surat penting diserahkan kepada Baruk. Surat-surat berharga diserahkan kepada Baruk. Kalau saudara misalnya punya surat sertifikat tanah diserahkan kepada orang yang bukan saudara, yang bukan istrimu atau bukan suami, diserahkan, saudara percaya nggak? Dia berpikir 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Tapi di sini kita melihat Yeremia menyerahkan surat ini yang ditandatangani dikasih meterai kepada Baruk. Kenapa? Karena Baruk ini adalah orang kepercayaan atau orang yang bisa dipercaya. Amin. Orang bisa dipercaya di dalam sebuah pelayanan. Ketika dia mendapatkan sebuah tugas, sebuah tempat pelayanan, berarti dia adalah orang yang dipercaya. Baik itu seorang pimpinan dari gereja itu, atau seorang pimpinan sinode, atau dia seorang yang gembala mempercayakan. Kenapa? Karena dia tahu, betul? Dia ngerti kualitas orang itu, dia ngerti karakter orang itu, dia tahu sifat orang itu, dia ngerti keadaan orang itu, lalu dipercayakan. Seandainya dia nggak tahu dan dia ngerti keadaan yang nggak baik, nggak mungkin dipercayakan sebuah tugas yang penting, betul? Sama hal dengan Baruk. Yeremia mempercayakan itu. Kenapa? Karena kita melihat Baruk adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur,
orang yang bekerja keras. Kalau saudara sebagai karyawan di kantor, saudara dapat kepercayaan oleh bosmu, dipercaya atau jadi orang kepercayaan bosmu. Saudara senang gak? Satu, senang. Yang kedua, tahu bikin ini beban berat. Tapi kalau saudara jadi orang yang dipercaya, seorang yang dapat kepercayaan atau kepercayaan dari bosmu, berarti saudara adalah orang yang di situ kelihatan punya integritas, punya kejujuran, dan seorang pekerja keras. Amin. Tapi kalau saudara jadi seorang yang misalnya tilepuan perusahaan dan orang yang sulit dipercaya, datangnya nggak tepat waktu, melakukan tugas tidak pernah selesai, saudara bisa dipercaya nggak? Bisa dipercaya nggak? Kalau bos mempercayakan orang seperti itu, berarti bosnya keliru. Dan bos itu belum mempercaya. Kenapa? Karena dia melihat dia bertanggung jawab, orang itu bertanggung jawab, orang itu bekerja dengan baik, orang itu melakukan tugas dengan baik, sama dengan Tuhan. Betul. Tuhan akan mempercayakan berkatnya, anugerahnya dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara bisa dipercaya. Tapi kalau nggak bisa dipercaya, mana mungkin Tuhan akan mempercaya? Saudara bisa pelayanan, itu karena sebuah kepercayaan dari Tuhan, betul? Dan kalau bisa melakukan sesuatu karena kepercayaan dari Tuhan. Karena itu kita melihat di sini bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Perkataan dan tindakan kita adalah awal dari sebuah kepercayaan. Kata-kata kita, tindakan kita itu awal sebuah kepercayaan. Gimana kata-kata kita? Bisa nggak dipercaya? Bagaimana dengan tindakan kita? Bisa nggak tindakan kita itu dipertanggungjawabkan? Jadi ini adalah awal dari sebuah kepercayaan. Karena itu saya berharap kita sebagai jemaat yang ada di tempat ini, kita belajar, kita tahu bahwa ketika kita jadi orang yang dapat dipercaya, kita adalah orang-orang yang mengerti. Ya, kenapa Yeremia mempercaya Baruk? Karena Baruk adalah orang yang dapat dipercaya. Orang kepercayaan dia. Nah, kenapa Tuhan memakai seseorang lebih daripada yang lainnya? Karena Tuhan tahu dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dia akan dipercayakan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Dipercayakan lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang sebuah talenta, tentang talenta. Talenta ini pada waktu itu diberikan kepada, ada seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi diberikan 2 talenta, 3 talenta, dan seterusnya. Lalu ketika diberikan yang 5 ini, dia kembangkan. Talenta dikembangkan menjadi 5 lagi, jadi 10 talenta. Ya kan? Nah, yang 4 juga diberikan, itu dikembangkan lagi menjadi tambah lagi. Yang 3 diberikan, tambah lagi. Dan yang 1 diberikan, talentanya disembunyikan. Dia ngomong apa? Tuhan adalah seorang yang kejam, seorang yang tidak berbelas kasihan. Disembunyikan talenta itu, dan dia tidak mengembangkannya. Itu gambaran orang-orang percaya. Tuhan kadang-kala mau melakukan banyak hal untuk kita, tapi Tuhan melihat bisa nggak kita itu dipercaya oleh Tuhan. Bisa nggak kita jadi orang yang dipercaya dan bisa bertanggung jawab. Kalau kita bisa, saya katakan ada banyak hal yang akan Tuhan lakukan dalam diri kita. Amin. Ada banyak hal, banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam diri saudara dan saya. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya atau orang kepercayaan Tuhan. Kalau kita jadi orang kepercayaan Tuhan, jadi tangan kanannya Tuhan, maka kita akan seperti siapa? Musa. Kita akan seperti Musa, orang yang jadi kepercayaan Tuhan. Enak kan? Kalau saudara mendapatkan tugas atau mendapatkan sebuah tanggung jawab, bukan karena saudara orang pandai, tapi karena saudara punya integritas,
Karena itu dipercaya, jadi orang percaya. Tapi kalau sulit dipercaya, itu tidak akan dapat tanggung jawab yang lebih besar. Bahkan diperkecil tanggung jawab jadi hilang. Kenapa? Karena tidak bisa dipercaya. Amin. Di dalam ibadah kita hari ini kita belajar dari Baruk orang kepercayaan Yeremia. Kenapa? Karena Baruk adalah orang yang bisa dipercaya. Amin. Hal yang kedua, kenapa Yeremia itu kok bisa mempercayakan Baruk? Tadi karena Baruk adalah orang yang dapat dipercaya. Kenapa kok dia jadi orang kepercayaan? Yeremia. Padahal banyak yang lain. Banyak yang di bawah Yeremia itu banyak sekali. Tapi kenapa kok terpilih Baruk? Yang pertama lagi kita sudah belajar, karena dia orang kepercayaan, bisa dipercaya. Yang kedua, karena Baruk adalah orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi, dia nggak pernah mencari kepentingan diri sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri itu adalah sumber dari semua masalah. Kenapa? Karena dia cari kepentingan diri sendiri. Kalau di dalam rumah tangga, masing-masing punya kepentingan sendiri, otomatis itu adalah sumber daripada semua masalah. Dalam pelayanan juga sama, dalam bergereja juga sama. Kalau masing-masing mencari kepentingan sendiri, kehidupan sehari-hari seperti itu, maka saya katakan itu akan jadi masalah yang sangat besar. Kita akan sulit untuk bisa menjadi orang yang ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu orang yang mencari kepentingan sendiri tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Saya ulangi kembali, orang yang mencari kepentingan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa dapat bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Karena selalu untuk diri sendiri. Kalau itu gak menguntungkan dia sama sekali tidak akan mau terlibat. Kalau itu tidak memberikan sesuatu bagi dia sama sekali tidak akan pernah mau terlibat. Kenapa? Karena dia gak bisa bekerja sama. Tetapi kalau dia bisa bekerja sama, akan membuat sebuah keributan. Ketika kebenaran dinyatakan, ketika kesalahan dia ditunjukkan, dia akan marah. Karena itu belajarlah kita untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dan orang yang mencari kepentingan diri sendiri itu biasanya tadi adalah dia gampang sekali mencari persoalan-persoalan. Bahkan dia gampang menghakimi orang lain. Kenapa? Karena dia cari kepentingan diri sendiri, cari aman dia. Yang salah itu bukan saya. Dia cari aman. Ketika dia coba mencari kepentingan sendiri, dia coba menganggap dirinya itu nggak pernah salah. Dirinya itu paling benar, dan dirinya itu ada di posisi yang benar. Dan anggapannya adalah anggapan yang, oh aku paling benar, aku nggak pernah salah. Yang salah si A, si B, si C. Karena itu kita belajar di sini, kita coba melihat. Sebab itu jangan pernah kita mencari kepentingan diri sendiri. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan di sini untuk bisa saling memahami. Amin. Untuk bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Untuk bisa hidup bersama-sama, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Saling memahami, saling mengerti, saling bisa untuk memberikan petunjuk masing-masing untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Gak bisa kita beranggapan, oh aku paling benar, aku paling baik. Gak bisa. Semua orang telah berbuat dosa. Karena itu kita coba belajar saling memahami satu dengan yang lain, sehingga kita bisa semakin kuat. Amen. Kita semakin kuat di tengah-tengah situasi yang sulit dan keadaan yang sulit. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Kita lihat dulu Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20.
Filipi pasal yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke 30. Saya mengajak untuk melihat di sini. Ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah, dikatakan apa? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah, dikatakan apa? Di dalam surga, dan dari situlah kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Lalu kita lihat lagi di sini dalam ayat yang ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam Filipi di sini, kalau kita perhatikan sorry tadi ayat salah ya. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Nah, dalam Filipi di sini ada sesuatu yang sangat penting. Pada waktu itu Paulus katakan kepada Timotius, dan ada hal-hal yang sangat penting, ada hal-hal yang sangat ditekankan oleh Paulus supaya jemaat, supaya Paulus juga berhadapan atau melihat. Di sini dikatakan bahwa kita ini punya satu keluarga negaraan, yaitu keluarga negara surgawi, dan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kata Paulus, dan orang-orang yang khusus, kata Paulus. Dan kalau kita mengerti, kita adalah orang-orang yang khusus, kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu Paulus katakan, coba kita untuk melihat, menyadari bahwa kita tubuh ini akan diubah oleh Tuhan nanti dan menjadi tubuh surgawi. Karena itu kita belajar saling memahami, saling mengerti, dan saling memberikan support satu dengan yang lain, memberikan dorongan satu kepada yang lain, supaya apa? Supaya kita bisa tahu keadaan dan juga bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan atau tekankan bagi kita, supaya apa? Supaya kita jadi orang yang paham, supaya kita jadi orang yang mengerti. Kalau kita paham, mengerti apa yang Tuhan inginkan, nah kita akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu dikatakan di sini, jangan cari kepentingan. Ketika kita mencari kepentingan diri sendiri, tadi saya katakan, dari awal kita akan jadi orang yang akan mengalami kesulitan dalam bersama-sama dalam gereja. Karena itu belajar kita, ayo kita belajar. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan. Di dalam Ayub pasal yang pertama, coba kita lihat. Ayub pasal pertama, ya, ayat yang pertama. Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, ya. Ayub pertama, ayat pertama, apa yang Tuhan katakan kepada Ayub, ya. Tuhan membuat penilaian, dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan apa? Jujur. Ia takut akan Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Kalau kita melihat kenapa Ayub begitu ditolong oleh Tuhan, sekalipun perjalanannya itu perjalanan yang berat, tantangan yang berat dihadapi oleh Ayub, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat ceritanya, dia harus mengalami proses itu dulu. Jadi apa dikatakan di dalam pasal 1 ayat 1 di sini? Ini nggak langsung dia dapatkan begitu mudah. Dikatakan dia orang saleh, orang jujur, orang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu nggak dapat dengan mudah. Tuhan uji lagi, Tuhan lihat lagi, Tuhan bentuk lagi,
Tuhan katakan, apakah kamu benar? Apakah kamu benar sungguh-sungguh orang saleh? Apakah kamu benar-benar sungguh-sungguh orang jujur? Diproses oleh Tuhan lagi sampai dia menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita baca kisah Ayub, kita bisa merasa pilu hati kita mungkin meneteskan air mata. Tapi itu sebuah proses yang dialami oleh Ayub. Sehingga kata-kata dia orang saleh, orang jujur, dan juga orang yang menjauhi kejahatan dan takut Tuhan, itu gak hanya sekedar, oh aku orang saleh, oh aku orang jujur, oh aku orang takut Tuhan. Gak hanya diomongin gitu, tapi perlu diuji. Oke? Ketika masuk dalam pengujian, kita kadang-kala gak kuat. Kita kadang-kala mungkin berkata, kok aku seperti ini? Dalam tahun 2020 dan 2021 ini, kita ada dalam sebuah proses. Kalau kita melihat, kok seperti ini tuh? Kegiatan kita biasanya kita punya kegiatan cukup banyak, tapi karena keadaan seperti ini, kita ada dalam sebuah proses. Dan situasi seperti inilah kita diajarkan oleh Tuhan. Ayo, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang kepercayaan Tuhan. Kalau orang kepercayaan Tuhan, kita akan bisa seperti Ayub juga. Ada banyak pertolongan dari Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan lakukan untuk kita. Situasi berat, keadaan memang berat, ya. Tapi mari kita belajar. Kita berkata, Tuhan, saya tahu Engkau adalah orang yang baik, Tuhan yang baik bagi saya. Engkau adalah sungguh baik dan teramat baik. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita, sehingga 5 talenta menjadi 10 talenta, 2 talenta menjadi 4 talenta diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita orang yang dapat dipercaya. Kalau kita tidak orang yang susah dipercaya, apa yang ada pada kita diambil semuanya, dan kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Hari ini belajar dari Baruk, orang kepercayaan daripada Yeremia, dan lihatlah apa yang Tuhan lakukan bagi dia, apa yang Tuhan kerjakan bagi dia. Jemaat Kemah Pujian, kalau saudara jadi orang kepercayaan Tuhan, saya percaya saudara ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan, dan jangan takut. Kalau engkau takut, ibu kan turun, tetap percaya Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, angkat doa dan pujian kepada Tuhan. Engkau akan melihat tangan Tuhan turun atas hidupmu, memberkatimu dan menolongmu. Amin. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Ya, banyak orang lewat di jalan Suratmo berkomentar, masa-masa sulit orang itu bangun, masa-masa sulit bangun. Saya bilang, semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Amin. Karena itu bukan karena kekuatan dan kegagalan daripada kami, semua karena Tuhan Yesus. Kita belajar, ya, kita belajar untuk menolong, untuk memberikan perhatian satu dengan yang lain di masa-masa ini. Tapi Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita berdiri semua, kita berdiri, kita akan nikmati akan hadirat Tuhan. Kita nikmati akan Tuhan. Kita percaya dalam keheningan, arahkan mata. Belajar kita untuk saling mengingat, menguatkan, arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan, dan katakan Tuhan,
Ini hidupku. Ini hidupku. Baru adalah orang kepercayaan daripada Yeremia. Baru orang yang dipercaya oleh Yeremia. Kenapa baru dipercaya oleh Yeremia? Karena punya kualitas, punya integritas, dan tidak mementingkan diri sendiri. Biarlah hari ini kita kata kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita mau mengasihi Dia lebih dari segala yang ada dalam dunia. Biar pandang wajah Tuhan, pandang wajah Tuhan, pandang wajah, dan bersama panggil namanya, panggil nama Yesus, panggil nama Dia, Tuhan yang berkuasa. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Haleluya. Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Pandang wajah Tuhan, pandang wajah-Mu dan bersama.
dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang selalu memberi pertolongan kepada kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau jawab setiap hati, pikiran, perasaan kami lewat firman yang sudah kami dengar. Dengan kekuatan, kemampuan, kesanggupan saja Tuhan, kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kami tahu saat ini percepatan waktu-Mu Kau nyatakan. Beri kepada kami Tuhan Yesus seluruh sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali, bahkan kami sebagai pemimpin gereja di tempat ini, agar kami memiliki integritas yang tinggi di hadapan Engkau. Kami boleh hidup dengan kejujuran, takut akan Engkau. Kami boleh hidup dengan perasaan yang tajam, penglihatan yang tajam, pendengaran yang tajam, sehingga apa yang kami lakukan hanya satu, untuk memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau pakai Nehemia, Engkau pakai Baruk, Engkau pakai Hanani dan Hananya, Tuhan, kami percaya Engkau pun akan pakai gereja Kemah Pujian. Kami bukan orang yang kecil, tapi kami orang yang besar, yang menjadi kepercayaan-Mu. Ini kami Bapa penuhi dengan kuasa-Mu, di dalam kuasa kebangkitan-Mu, dalam kuasa salib-Mu, sehingga dalam penderitaan pun kami siap untuk tetap mau bersyukur, karena kami tahu penderitaan, kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit bagian dari berkat yang Engkau siapkan. Terima kasih Bapak, kami siap berjalan dalam sepekan ini bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap hidup dalam kuasa dan kasih. Terima kasih, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu, dan kami merindukan Tuhan dimanapun kami berada. Mampukan kami menjadi berkat-Mu, mampukan kami menjadi suratan Injil yang terberkati, dari ujung rambut kepala kami sampai kaki. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdiri, kita akan pulang menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus.
Yesus Kristus. Biarlah berkat yang khusus, berkat yang terbaik dari surga dicurahkan dalam seluruh kehidupan jemaat Kemah Pujian. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah Tuhan kesehatanmu, diberkati oleh Tuhan pendidikanmu, cita-citamu, dan diberkati akan pelayananmu oleh Tuhan Yesus Kristus, dan diberkati sandang pangan Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang pulanglah, bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih dan persekutuan dari Allah Anak Roh Kudus turun atas seluruh jemaat Kemah Pujian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan memberikan engkau sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.